Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan mengenai model RAT, model iteratif, dan model spiral. Yang pertama, pengertian dan tahapan. RAD atau Rapid Application Development adalah model proses pembangunan perangkat lunak yang tergolong dalam teknik inkremental atau bertingkat. Prosesnya terbagi menjadi tiga. Yang pertama, identifikasi tujuan yang langsung diiringi dengan komunikasi dan perancangan, di mana seluruh pihak terlibat aktif dalam setiap perumusannya. Kedua, proses mendesain sistem atau perangkat lunak sesuai kebutuhan. Di sini pelanggan dan pengguna ikut terjun dalam menguji coba perangkat lunak. Ketiga, implementasi. Di sini perangkat lunak mulai diterjemahkan dalam bahasa mesin dan bisa digunakan. Kekurangan dan kelebihan model RAT. Yang pertama, model RAT memerlukan sumber daya yang cukup besar, terutama untuk proyek dalam skala besar. Kedua, model ini cocok untuk proyek dengan skala besar. Ketiga, model RAT memerlukan komitmen yang kuat antara pengembang dan pemesan, bahkan keduanya bisa tergabung dalam satu tim. Keempat, kinerja dari perangkat lunak yang dihasilkan dapat menjadi masalah manakala kebutuhan-kebutuhan di awali proses tidak dapat dimodulkan, sehingga pendekatan dengan model ini kurang bagus. Kelima, sistem yang tidak bisa dimodularisasi tidak cocok untuk model ini. Keenam, penghalusan dan penggabungan dari beberapa tim di akhir proses sangat diperlukan, dan ini memerlukan kerja keras. Ketujuh, proyek bisa gagal karena waktu yang disepakati tidak dipenuhi. Kedelapan, resiko teknis yang tinggi juga kurang cocok untuk model ini. Selanjutnya kita masuk di siklus model RAT. Yang pertama, perancangan syarat-syarat atau recruitment planning. Kedua, workshop design RAT. Ketiga, implementasi. Perancangan syarat-syarat, pengguna dan penganalisis bertemu untuk mengidentifikasi tujuan-tujuan aplikasi dan syarat informasi. Kedua, workshop design RAT, untuk merancang dan memperbaiki yang bisa digambarkan sebagai workshop. Penganalisis dan pemrogram dapat bekerja membangun dan menunjukkan representasi visual design dan pola kerja kepada pengguna. Ketiga, implementasi. Pada fase ini, penganalisis bekerja dengan pengguna secara intens selama workshop dan merancang aspek-aspek bisnis dan non-teknis perusahaan. Selanjutnya, model iteratif. Pengertian model iteratif adalah model pengembangan sistem yang bersifat dinamis, dalam artian setiap tahapan proses pengembangan sistem dapat diulang jika terdapat kekurangan dan kesalahan. Setiap tahapan pengembangan sistem dapat dikerjakan berupa ringkasan dan tidak lengkap, namun pada akhirnya pengembangan akan didapatkan sistem yang lengkap pada pengembangan sistem. Selanjutnya, fase model iteratif. Iteratif model dimulai dengan implementasi sederhana dari subset persyaratan perangkat lunak dan secara iteratif atau berulang, meningkatkan versinya hingga sistem keseluruhan siap diimplementasikan. Setiap iterasi pengembangan melewati fase rekrutmen, desain, implementasi, dan testing. Fase rekrutmen di mana persyaratan untuk perangkat lunak dikumpulkan dan dianalisis. Desain di mana solusi perangkat lunak untuk memenuhi persyaratan dirancang. Implementasi pada fase ini sistem pertama kali dikembangkan, yaitu pada perancangan yang telah dibuat sebelumnya dan diuji untuk fungsionalitas atau testing. Fase tujuan. Fase tinjauan di mana perangkat lunak dievaluasi persyaratan saat ini, ditinjau, dan perubahan persyaratan yang diajukan. Selanjutnya, keuntungan dan kelemahan dari iteratif model. Yang pertama, user dapat mencoba sistem yang sudah dikembangkan dan kemudian dapat memperbaiki masukan keterlibatan user. Semakin intens dampak positif dalam pengembangan.
Kedua, prototipe relatif lebih mudah dibangun dan tidak memerlukan waktu yang lama. Ketiga, dengan prototipe, kesalahan dan kelalaian dalam pengembangan dapat segera diketahui. Kelemahan dari iteratif model. Yang pertama, setiap iterasi bergantung prototipe sebelumnya. Solusi final umumnya terjadi apabila ada perbedaan yang nyata pada prototipe sebelumnya. Kedua, formal end of pass mungkin tidak terjadi karena sangat sulit menentukan skop dari suatu prototipe atau proyek tidak pernah selesai. Ketiga, dokumentasi seringkali tidak lengkap atau fokus pada pembuatan prototipe. Berikut merupakan siklus dari prototipe. Selanjutnya, pengertian model spiral. Model spiral adalah generator model proses berbasis resiko yang digunakan untuk memandu rekayasa perangkat lunak bersama berbagai pemangku kepentingan dari sistem intensif. Fase model spiral terbagi menjadi 4. Yang pertama, identifikasi. Kedua, desain. Ketiga, on-stroke or build. Keempat, evaluasi and risk analysis. Identifikasi bertujuan untuk mengumpulkan kebutuhan bisnis di dasar spiral. Fase ini juga mencakup komunikasi antar user dan development. Kedua, desain. Fase ini dimulai dengan mendesain konseptual di dasar spiral yang melibatkan desain arsitektur, desain logis dari modul, desain produk fisik, dan desain akhir. Construct of build. Fase ini mengarah pada produksi produk perangkat lunak yang sebenarnya pada tiap spiral. Evaluasi and risk analysis. Pada fase ini mengidentifikasi, memperkirakan, dan memantau kelayakan teknis dan resiko manajemen. Selanjutnya, kelebihan model spiral. Yang pertama, setiap tahap pengerjaan dibuat prototyping sehingga kekurangan dan apa yang diharapkan oleh user dapat diperjelas dan juga menjadi acuan untuk user dalam mencari kekurangan kebutuhan. Kedua, lebih cocok untuk mengembangkan sistem dan perangkat lunak skala besar. Ketiga, dapat disesuaikan agar perangkat lunak bisa dipakai selama hidup perangkat lunak komputer. Keempat, pengembang dan pemakai dapat lebih mudah memahami dan bereaksi terhadap resiko setiap tingkat evolusi karena perangkat lunak terus bekerja selama proses. Kelima, menggunakan prototipe sebagai mekanisme pengurangan resiko dan pada setiap keadaan di dalam evolusi produk. Keenam, tetap mengikuti langkah-langkah dalam siklus kehidupan klasik dan memasukkannya ke dalam kerangka kerja iteratif. Ketujuh, membutuhkan pertimbangan langsung terhadap resiko teknis sehingga mengurangi resiko sebelum menjadi permasalahan yang serius. Selanjutnya, kekurangan model spiral. Yang pertama, banyak user yang tidak percaya bahwa pendekatan secara evolusioner dapat dikontrol oleh kedua pihak. Kedua, memerlukan tenaga ahli untuk memperkirakan risiko dan harus mengandalkan supaya sukses. Ketiga, belum terbukti apakah metode ini cukup efisien karena usianya yang relatif baru. Keempat, memerlukan penaksiran risiko yang masuk akal dan akan menjadi masalah yang serius jika risiko mayor tidak ditemukan dan diatur. Kelima, butuh waktu lama untuk menerapkan paradigma ini menuju kepastian yang absolut. Selanjutnya, siklus dari model spiral. Yang pertama, customer communication. Pada tahap ini dibangun komunikasi yang baik dengan calon pengguna. Kedua, planning. Pada tahap ini ditentukan sumber-sumber informasi. Ketiga, risk analysis. Menentukan apa saja menjadi penilaian baik teknis maupun manajemen. Keempat, engineering atau rekayasa, pembuatan prototipe. Selanjutnya, tahap konstruksi. Pada tahap ini dilakukan pembangunan perangkat lunak yang dimaksud, diuji, diinstal, dan diberikan sokong-sokong tambahan untuk mendukung proyek. Selanjutnya, tahap evaluasi. Pelanggan
Pemakai pengguna biasanya memberikan masukan berdasarkan hasil yang didapat dari tahap engineering dan instalasi. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.